Hukum baru, arah baru. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Kartika Danti Puspita, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tingkat 2. Hari ini saya mau menjelaskan singkat, jelas, dan jujur tentang KUHP dan KUHP baru yang sudah mulai berlaku di Indonesia. Fokusnya pada sistem pemidanaan baru dan alternatif hukuman penjara, terutama untuk kejahatan kecil. Tujuannya sederhana, supaya kita paham bahwa penjara bukan satu-satunya jawaban untuk semua tindak pidana. Sebelum masuk ke pasal-pasal, kita lihat dulu masalah di lapangan. Jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia jauh melebihi kapasitas. Kelebihan penghuni atau overcrowding terjadi hampir di seluruh daerah. Ada lapas yang isinya sampai beberapa kali lipat dari daya tampung normal. Banyak di antara mereka adalah pelaku kejahatan ringan, misalnya pencurian kecil, pelanggaran lalu lintas berat, atau tindak pidana yang merugikan dalam jumlah kecil. Selama bertahun-tahun, hukuman penjara sering menjadi pilihan utama. Akibatnya, lapas penuh, pembinaan tidak optimal, dan anggaran negara terbebani. KUHP dan KUHP baru hadir untuk mengubah pola ini, bukan dengan memanjakan pelaku, tidak, tapi dengan mencari hukuman yang lebih adil dan lebih bermanfaat. Sekarang kita masuk ke KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di KUHP baru, ada pasal penting yang menjelaskan tujuan pemidanaan, yaitu pasal 51. Secara sederhana, pasal 51 menyebut bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah orang melakukan tindak pidana untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, membina terpidana supaya menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, sehingga tercipta rasa aman dan damai, menumbuhkan penyesalan dan menghapus rasa bersalah pada terpidana. Artinya apa? Hukuman bukan hanya untuk membalas. Hukuman harus mendidik, memulihkan, dan melindungi masyarakat. Ini menunjukkan pergeseran dari pemidanaan yang hanya retributif ke arah yang lebih restoratif dan korektif. KUHP baru juga mengatur ulang jenis-jenis pidana. Dalam pasal 65 ayat 1 KUHP baru, disebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Yang menarik, ada dua jenis pidana yang sangat penting untuk mengurangi penjara, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dua jenis pidana ini menjadi kunci untuk mengurangi overcrowding di lapas, karena pelaku tidak selalu harus dikurung di balik jeruji. Pidana pengawasan diatur dalam pasal 75 sampai pasal 77 KUHP baru. Secara sederhana, pidana pengawasan adalah hukuman di mana pelaku tidak dimasukkan ke penjara, tetapi hidup di masyarakat dengan pengawasan dan syarat tertentu. Pidana pengawasan ini bisa dikenakan pada Pidana pengawasan ini bisa dikenakan pada pelaku tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Pelaku wajib mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim, seperti wajib lapor, tidak boleh mendekati korban, mengikuti program pembinaan tertentu. Kalau pelaku melanggar syaratnya, pasal 77 mengatur bahwa pidana pengawasan itu dapat diganti dengan pidana penjara. Jadi, ini bukan hukuman yang lunak, tapi hukuman yang memberi kesempatan sekaligus tetap tegas. Berikutnya, pidana kerja sosial diatur dalam pasal 85 KUHP baru. Secara ringkas, pasal 85 menyebut pidana kerja sosial bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang ancaman penjaranya kurang dari 5 tahun. Biasanya, ketika hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda tertentu. Pidana kerja sosial dijalankan dalam bentuk pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, membersihkan fasilitas umum, membantu di panti sosial, atau membantu pelayanan publik. Lama pidana kerja sosial ditentukan juga dengan jam kerja, dengan ketentuan paling sedikit 8 jam, paling banyak 240 jam, dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Selama menjalani pidana kerja sosial, pelaku tetap hidup di masyarakat, tapi ada pengawasan dari jaksa dan pembimbing kemasyarakatan atau PK. Ini jauh lebih berguna untuk pelaku kejahatan ringan daripada langsung masuk penjara. KUHP baru juga memberi pedoman kepada hakim agar lebih selektif menggunakan penjara. Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 KUHP baru.
Secara sederhana, pasal ini menyebut bahwa hakim sependapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara, terutama jika pelaku anak, pelaku berusia 75 tahun atau lebih, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban relatif kecil, pelaku sudah mengganti kerugian, dan perbuatan terjadi karena kealpaan. Dalam kondisi seperti ini, hakim didorong untuk memilih hukuman lain, misalnya pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan. Ini membantu mengurangi pemenjaraan kejahatan kecil dan lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 tadi. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan? KUHP dan KUHP baru tidak bertujuan membebaskan penjahat. Hukum kita juga sekarang ingin menjadi lebih adil. Hukum kita sekarang ingin lebih adil, lebih efektif, dan lebih manusiawi. Penjara tetap ada dan tetap penting untuk kejahatan berat. Tapi untuk kejahatan kecil, ada banyak pilihan lain. Pidana pengawasan, pidana kerja sosial, restoratif justice, dan putusan pemaafan dalam kondisi tertentu. Sebagai taruna Politeknik Pemasyarakatan, saya melihat langsung betapa penuhnya lapas dan betapa berat beban pembinaan. Hukum baru ini memberi harapan bahwa ke depan, pemidanaan di Indonesia lebih terarah dan lebih bermanfaat. Jangan lupa share video ini supaya makin banyak orang paham tentang KUHP dan KUHP baru. Saya Intan Kartika Danti Puspita, taruna Politeknik Pemasyarakatan tingkat 2, kelas manajemen Pemasyarakatan A. Terima kasih dan salam keadilan.